Assalamualaikum sahabat semua. Kisah ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Agus. Tahun 1995, Agus bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah pabrik. Kerjanya jaga malam, patroli di area pabrik, dan memeriksa semua pintu serta gedung. Awalnya biasa aja. Tapi makin lama makin banyak hal aneh yang dia alami selama jaga malam. Dari malam itulah Agus sadar pabrik itu punya cerita kelam. Penasaran bagaimana ceritanya? Simak terus kisahnya. Karena pengalaman Agus jaga malam ini benar-benar bikin merinding. Perkenalkan, nama saya Agus. Sejak pertengahan tahun 1995, saya bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah pabrik yang terletak di kawasan Jalan Raya Bogor. Mohon maaf, saya tidak dapat menyebutkan nama perusahaannya. Yang bisa saya gambarkan hanyalah bahwa pabrik tersebut memiliki area yang cukup luas, dengan satu pos penjagaan di bagian depan dan dua pos lainnya berada di area belakang. Perusahaan juga menyediakan fasilitas antar jemput bagi para karyawan, sehingga keluar masuknya bus sudah menjadi hal yang biasa saya lihat setiap malam. Awal dari seluruh kejadian aneh di tempat ini justru dialami oleh para sopir bus antar jemput. Pada suatu malam, beberapa minggu setelah saya mulai bertugas pada shift malam, saya melihat salah satu bus karyawan masuk ke area pabrik seperti biasanya. Bus itu melaju ke arah parkiran belakang, berhenti, kemudian suasana kembali sunyi. Tidak ada yang tampak janggal. Namun hanya beberapa menit setelahnya, seorang sopir berlari tergesa-gesa menuju pos jaga. Napasnya tersengal-sengal. Saya langsung menghampirinya dan bertanya apa yang terjadi. Ia menjawab dengan suara bergetar, "Tadi, Pak, setelah saya memarkirkan bus, saya melihat melalui kaca spion ada seorang karyawan yang tertinggal. Saya pikir ia tertidur, jadi saya berniat membangunkannya. Tetapi ketika saya menoleh ke kursi belakang, orang itu sudah tidak ada. Wajahnya tampak pucat. Ia menunduk dan melanjutkan, 'Saya yakin benar tadi ada seseorang yang duduk di sana. Karena itu saya lari ke sini. Saya benar-benar ketakutan.' Saya terdiam sejenak. Suasana di sekitar kami saat itu memang sangat sepi. Lampu-lampu redup di area parkir menciptakan bayangan panjang yang bergerak ditiup angin. Ada hawa dingin yang terasa tidak biasa." Saya bertanya, "Kalau begitu, sekarang apa yang bisa saya bantu?" Ia menjawab pelan, "Saya ingin pulang saja, Pak. Saya takut berada di area belakang. Terlalu sepi, sama sekali tidak ada orang." Setelah menyampaikan itu, ia langsung berpamitan. Ia masuk ke kendaraan kecil yang biasa digunakan sopir untuk pulang, lalu pergi meninggalkan area pabrik. Saya hanya memperhatikan lampu belakang mobil itu hingga menghilang di balik gelap malam. Beberapa menit setelah sopir itu pulang, saya melanjutkan tugas rutin saya. Tepat pukul 12 malam, saya mulai melakukan patroli keliling menggunakan mobil yang memang disediakan untuk petugas keamanan. Biasanya tidak ada hal yang aneh pada jam-jam seperti itu. Lingkungan pabrik cenderung sunyi, hanya terdengar suara mesin dari kejauhan dan tiupan angin yang melewati gedung-gedung besar. Namun malam itu berbeda. Ketika saya melewati area dekat gudang, lampu depan mobil saya menyorot sesuatu yang membuat saya spontan memperlambat laju kendaraan. Di tengah jalur yang harus saya lewati, seekor burung hantu berdiri diam. Burung itu menghadap ke arah saya, bulunya mengembang.
dan matanya tampak memantulkan cahaya lampu mobil. Saya sempat tertegun. Burung hantu bukan sesuatu yang lazim saya lihat di area pabrik, apalagi berdiri tepat di tengah jalan pada jam segitu. Karena jalannya terhalang, saya turun dari mobil dan mencoba menghalaunya. Saya berjalan pelan-pelan mendekatinya, berniat menangkap atau setidaknya mengusirnya agar jalur kembali aman. Tetapi sebelum tangan saya menyentuhnya, burung itu tiba-tiba mengepakkan sayap dan terbang begitu cepat hingga saya mundur sedikit karena kaget. Entah mengapa, pemandangan itu membuat saya merinding. Ada rasa tidak nyaman yang muncul begitu saja, seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi dari kejauhan. Pikiran saya langsung kembali pada cerita sopir yang baru saja terjadi. Malam itu terasa lebih dingin, lebih sunyi, dan lebih panjang dari biasanya. Saya kembali masuk ke mobil, lalu melanjutkan patroli. Tetapi setelah beberapa saat, saya merasa perlu berhenti untuk menenangkan diri. Area belakang pabrik memang luas, dengan 2 pos penjagaan yang saling berjauhan. Saya berhenti di salah satu pos itu, mematikan mesin mobil, lalu duduk sejenak sambil menarik napas panjang. Karena kelelahan dan rasa tidak nyaman yang masih tersisa, saya memutuskan untuk berbaring di bangku mobil sebentar, mencoba merilekskan pikiran. Malam berikutnya, tepat di jam yang sama, saya kembali melakukan patroli. Kelelahan sudah mulai terasa karena beberapa hari terakhir saya berjaga malam terus-menerus. Saat mobil saya mendekati pos belakang, saya memutuskan untuk berhenti sebentar seperti sebelumnya. Lampu luar pos yang redup membuat area itu terlihat seperti bayangan yang bergerak pelan di antara bangunan dan pepohonan. Saya berbaring di bangku mobil, tetapi tidak sampai tertidur. Mata saya tetap terbuka, mencoba mengawasi sekitar sambil mendengarkan suara kaset yang saya putar untuk mengusir rasa sepi. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Hanya suara musik yang berputar pelan dan angin malam yang sesekali menggerakkan dedaunan di luar. Namun tiba-tiba, tanpa ada tanda apapun, saya melihat sesuatu bergerak di sisi kiri kaca jendela. Sesuatu itu muncul perlahan dari kegelapan luar, dan sebelum saya benar-benar mengerti apa yang saya lihat, sebuah tangan menembus masuk melewati pintu mobil. Tangan itu tidak membuka pintu, tidak memutar gagang. Ia benar-benar menembus pintu. Saya melihatnya dengan sangat jelas. Tangan itu pucat, panjang, dan gerakannya seperti sedang meraba-raba, merogoh ke dalam mencari sesuatu. Saya spontan kaku. Rasa dingin menjalar dari tengkuk sampai ke kaki. Tidak ada orang lain di tempat itu selain saya, dan tangan itu jelas bukan tangan manusia. Perlahan, tangan itu mendekat ke tubuh saya. Jari-jarinya bergerak seperti hendak mencengkeram paha saya. Pada saat itu saya benar-benar tidak bisa bergerak. Rasa takut membuat seluruh tubuh saya seperti terkunci. Dengan sisa tenaga yang bisa saya kumpulkan, saya hanya bisa membaca doa-doa yang saya hafal, berharap apapun itu menjauh. Saya tidak tahu berapa lama tangan itu berada di dalam mobil, beberapa detik atau mungkin beberapa menit. Yang pasti, rasanya jauh lebih lama dari waktu sebenarnya. Lalu, tanpa suara dan tanpa gerakan mundur, tangan itu menghilang begitu saja, seakan larut kembali ke dalam gelap malam. Saya membutuhkan waktu untuk bisa duduk dan menarik napas dengan benar. Setelah merasa cukup tenang, saya memberanikan diri menyalakan mesin mobil dan melanjutkan patroli ke pos jaga satunya lagi yang juga berada di bagian belakang pabrik. Area itu dekat dengan gudang tempat mesin pembakaran berada. Mesin besar berukuran seperti tangki bahan bakar yang digunakan
untuk membakar produk-produk gagal. Di sana saya berhenti untuk beristirahat. Saya kembali berbaring di bangku mobil, tetapi kali ini tubuh saya masih dipenuhi rasa was-was karena kejadian barusan. Pikiran saya sulit dikendalikan. Setiap bayangan dan suara kecil terasa seperti ancaman. Tidak lama setelah saya berbaring, tiba-tiba saya mencium sesuatu. Sebuah aroma halus yang pelan-pelan memenuhi udara di sekitar saya. Bau itu bukan bau asap dari mesin pembakaran, bukan bau oli atau plastik terbakar, melainkan aroma wangi seperti kembang. Saya langsung duduk dan memandang keluar. Tidak ada apapun di sekitar mobil, area itu kosong. Hanya gudang besar dan mesin yang berdiri diam dalam gelap. Namun aroma wangi itu semakin kuat, seperti ada sesuatu yang berjalan mendekat. Dalam hati saya bertanya, di mana ada tanaman bunga di tempat seperti ini? Dari mana datangnya wangi ini? Saya menajamkan pandangan keluar mobil, tetapi area sekitar tetap sama. Gelap, kosong, dan sunyi. Tidak ada tanda-tanda apapun yang bisa menjelaskan bau tersebut. Saya kembali berbaring, mencoba menenangkan diri meski rasa cemas terus menekan dada. Namun baru beberapa detik, saya menatap langit-langit mobil. Tiba-tiba pandangan saya tertarik ke satu titik di luar jendela. Di antara bayangan gudang dan tiang penyimpanan, saya melihat sesosok perempuan berdiri membelakangi saya. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi sesuatu pada dirinya langsung membuat bulu kuduk saya berdiri. Dari posisi saya bisa melihat bagian punggungnya, dan tubuh itu tidak utuh. Ada bagian besar yang bolong. Saya langsung membeku. Rasa takut seperti menahan seluruh tubuh saya agar tidak bergerak. Saya hanya bisa mengedip perlahan, memastikan bahwa apa yang saya lihat bukan ilusi mata. Namun ketika saya mencoba memperhatikan lebih jelas, sosok perempuan itu hilang begitu saja, larut ke dalam gelap. Sebelum saya sempat bernapas lega, tiba-tiba ia muncul kembali. Kali ini bukan di luar mobil, ia berada tepat di samping saya. Saya tidak sempat bereaksi. Tubuh saya terkunci oleh rasa panik. Sosok perempuan itu berdiri sangat dekat, begitu dekat hingga saya bisa melihat wajahnya, atau lebih tepatnya, sesuatu yang seharusnya menjadi wajah. Bentuknya rata, seperti permukaan yang dipulas hitam putih tanpa detail, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Hanya bidang kosong yang dingin dan tidak wajar. Rambutnya panjang, terurai berantakan. Gaun putih yang ia kenakan tampak kusam, tetapi ketika angin malam menerpa, kain itu bergerak nyata, begitu pula rambutnya. Semuanya terlihat seperti makhluk hidup, kecuali wajahnya yang datar. Saya ingin lari, ingin berteriak, ingin menendang pintu dan keluar dari mobil. Namun tubuh saya tidak menurut. Otot-otot saya menegang seolah ada tangan lain yang menahan saya di tempat. Saya hanya bisa membaca doa-doa yang saya hafal dalam hati, berharap sosok itu pergi. Namun bukannya menghilang, perempuan itu justru mengangkat tangannya perlahan. Geraknya lambat, seperti sedang memastikan saya melihat semuanya. Jari-jarinya yang panjang mendekat ke paha saya, dan saya bisa merasakan sentuhannya, dingin, lembab, dan tidak seperti sentuhan manusia. Saat ia mulai mencengkeram, rasa takut itu mencapai puncaknya. Saya benar-benar tidak bisa bergerak. Nafas saya tersengal. Pada saat itu saya hanya bisa bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi pada saya malam ini? Saya tidak tahu pasti berapa lama sosok perempuan itu berada di dekat saya. Dalam keadaan takut yang begitu besar, waktu terasa seperti memanjang dan mengerut bersamaan. Saya hanya ingat bahwa pada satu titik
sosok itu menghilang begitu saja. Namun rasa dingin yang tertinggal di paha saya membuat saya yakin bahwa kejadian itu bukan halusinasi. Saya masih terbaring di bangku mobil ketika tiba-tiba terdengar suara azan subuh dari kejauhan. Suara itu terasa seperti menyadarkan saya dari mimpi buruk yang panjang. Begitu mendengarnya, saya langsung bangkit dan keluar dari mobil. Tangan saya gemetar saat menutup pintu. Udara pagi yang dingin justru terasa lebih menenangkan daripada apapun yang saya rasakan sebelumnya. Pos jaga belakang terletak agak tinggi, sehingga saya harus naik beberapa anak tangga untuk mencapai pintu masuknya. Namun saking takutnya, saya tidak berani mendekat. Saya justru mengambil batu kecil di sekitar dan melemparkannya ke arah atap pos, berusaha membangunkan rekan saya yang sedang berjaga di dalam. Saya tidak berani memanggil atau mengetuk pintu, takut jika justru sesuatu yang lain yang keluar menyambut saya. Setelah rekan saya terbangun dan saya merasa sedikit lebih aman, saya berjalan menuju pos utama di bagian depan pabrik. Saya hanya ingin menjauh dari area belakang malam itu. Rasanya seluruh tubuh masih dihantui bayangan sosok yang berdiri di samping saya beberapa menit sebelumnya. Keesokan harinya, saya kembali bertugas pada shift malam. Saya berusaha bersikap biasa saja, meski kejadian semalam masih membekas kuat. Namun malam itu tidak berlangsung tenang seperti yang saya harapkan. Sekitar lewat tengah malam, seorang karyawan perempuan tiba-tiba berlari dari area produksi menuju pos depan. Napasnya tersengal-sengal dan wajahnya panik. Ia langsung berkata, "Ada yang kesurupan, Pak." Saya dan beberapa rekan langsung menuju area belakang tempat kejadian itu berlangsung. Benar saja, seorang karyawati tampak terduduk di lantai, tubuhnya lemas, tetapi matanya kosong dan fokusnya tidak menentu. Ucapannya tidak jelas. Di tengah ucapannya yang kacau, tiba-tiba ia berkata ingin pulang. Berkali-kali ia mengulang kalimat yang sama, "Saya mau pulang. Antar saya pulang." Saya mencoba memastikan, "Kamu mau pulang kemana? Apa kamu mau pulang ke rumah?" Namun ia hanya mengulang permintaannya dengan suara lirih tapi tegas. Jadi kejadian kesurupan itu terjadi sekitar pukul 12:30 malam, tepat pada waktu para karyawan selesai beristirahat dan mulai kembali bekerja. Pada jam-jam seperti itu, suasana di dalam pabrik biasanya masih sepi karena lampu baru menyala dan mesin baru dihidupkan kembali. Karena kondisi sudah tidak memungkinkan untuk menenangkan korban di lokasi, akhirnya diputuskan untuk mengantar karyawati tersebut pulang menggunakan mobil dinas. Prosedurnya memang seperti itu. Jika ada kejadian darurat di malam hari, selalu ada petugas yang ditunjuk untuk mengantar karyawan pulang. Kepala shift dari bagian keamanan dan kepala shift produksi turun langsung, ditemani 3 petugas lain, sehingga total ada 4 orang yang ikut mengawal. Rumah karyawati itu berada di daerah Cilodong, Pabuaran. Perjalanan tidak begitu jauh, tetapi malam yang sunyi membuat perjalanan itu terasa panjang. Saya sendiri tidak ikut mengantar karena harus tetap berjaga di area pabrik. Ketika rombongan pengawal itu kembali, saya langsung bertanya, "Bagaimana setelah sampai rumah?" Salah satu dari mereka menjawab, "Begitu sampai rumah, dia langsung sadar, benar-benar seperti orang bingung yang baru terbangun." Saya mengangguk pelan. Aneh, tetapi kejadian seperti ini ternyata bukan hal baru di pabrik tersebut. Setelah kejadian itu, saya sempat berbincang dengan beberapa senior. Mereka hanya tertawa kecil dan mengangguk, melihat bahwa apa yang saya alami selama ini baru sebagian kecil dari apa yang sudah mereka lihat
selama bertahun-tahun bekerja di sana. Bahkan saya sendiri pernah mengalami kejadian aneh pada siang hari. Saat itu saya sedang menjalankan tugas jaga pagi. Matahari sudah tinggi, aktivitas karyawan sudah berjalan normal, dan tidak ada suasana mencekam seperti yang biasanya terjadi pada malam hari. Namun justru pada saat pabrik terasa paling aman, sebuah kejadian tidak masuk akal menimpa saya. Saya melihat seorang karyawan berjalan melintas tidak jauh dari pos. Karena saya mengenalnya cukup baik, saya memanggilnya, namun karyawan itu tidak menjawab. Ia berjalan terus dengan kepala sedikit menunduk, seolah tidak mendengar panggilan saya sama sekali. Gerakannya seperti orang yang sedang terburu-buru, tetapi tanpa tujuan yang jelas. Ia hanya melintas sekilas lalu menghilang di balik bangunan produksi. Karena saya mengenalnya cukup dekat, saya merasa aneh melihat sikapnya yang tidak biasa. Biasanya, meski sekadar anggukan, ia pasti memberi respons ketika saya menyapanya. Saya berdiri dan menunggu. Dari posisi saya, jalur yang dilewatinya hanya berbelok sedikit sebelum masuk ke sela bangunan. Jaraknya tidak jauh, hanya beberapa meter saja. Seharusnya dalam hitungan detik, ia sudah terlihat lagi dari sisi lain. Namun menit demi menit berlalu, dan tidak ada tanda-tanda dirinya muncul. Saya melongok ke samping bangunan, memastikan apakah ia sengaja bersembunyi atau berbelok ke arah lain. Tidak ada siapa-siapa di sana. Lorong itu kosong. Seperti memang tidak ada orang yang lewat sejak tadi. Saya mulai ragu dengan apa yang saya lihat. Tadi itu benar dia apa bukan? Apa saya salah lihat? Saya kembali mengulang kejadian di kepala saya. Gerakannya, cara ia berjalan, bahkan bentuk tubuhnya, semua sangat mirip dengan karyawan yang saya kenal itu. Namun kenyataannya, ia menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Perasaan janggal mulai muncul. Apalagi suasana siang itu memang sepi karena jam istirahat. Biasanya area ini ramai, tetapi saat itu hanya ada suara mesin yang berdengung jauh di belakang. Karena merasa tidak tenang, saya memutuskan untuk memastikan langsung. Saya kembali ke area produksi dan bertanya kepada salah satu rekan kerjanya. Kebetulan setiap harinya ada jadwal absensi yang teratur sehingga kami tahu siapa saja yang masuk. Saya bertanya, "Hari ini, si A hari ini masuk tidak? Saya tadi lihat dia lewat." Rekannya langsung mengerutkan dahi. "Dia hari ini tidak masuk, dia lagi ambil cuti." Saya merasakan dingin menjalar pelan di tengkuk. Jadi siapa yang baru saja saya panggil? Siapa yang berjalan melintas di depan saya dengan perawakan yang sama persis dengan karyawan itu? Setelah mengalami beberapa kejadian aneh, saya mulai penasaran dan mencoba menanyakan hal-hal itu kepada para senior yang sudah lebih lama bekerja di pabrik. Dari merekalah saya mengetahui bahwa apa yang saya alami bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan, beberapa dari mereka justru menanggapinya dengan tawa kecil seolah hal-hal seperti itu sudah menjadi bagian dari rutinitas malam. Mereka bercerita bahwa di belakang pabrik, tepat di area yang sekarang menjadi jalur patroli dan gudang pembakaran, terdapat sebuah situ. Tempat itu sudah ada jauh sebelum pabrik berdiri. Menurut cerita yang beredar, bertahun-tahun lalu, pernah terjadi peristiwa tragis di sana. Sepasang kekasih disebut-sebut pernah terlibat dalam sebuah kejadian yang berakhir buruk. Sang perempuan dikabarkan dibunuh, lalu tubuhnya ditenggelamkan ke dalam situ tersebut. Untuk mencegah tubuh itu mengapung, pelaku membebani tubuhnya dengan batu. Cerita itu membuat semua kejadian yang saya alami terasa semakin masuk akal dan jauh lebih menakutkan. Apalagi aroma kembang dan sosok perempuan yang pernah saya lihat di mobil.
semuanya semakin terasa berkaitan. Teman-teman senior saya bahkan mengatakan bahwa hampir setiap petugas keamanan yang bertugas malam pasti pernah mengalami kejadian janggal, meski hanya sekali. Bahkan rekan satu regu saya pernah merasakan hal yang hampir mirip dengan yang saya alami. Ia bercerita bahwa pada suatu malam, ketika sedang beristirahat di pos jaga belakang, ia merasakan ada sesuatu yang menarik kakinya. Awalnya ia kira itu ulah teman yang sedang bercanda. Ia sampai sempat kesal dan menegur. Namun ketika ia melihat sekeliling, tidak ada satupun orang yang terlihat. Karena merasa heran, ia sempat berkelakar dengan logatnya yang sedikit medok. Suatu hari, setelah cukup banyak mengalami kejadian-kejadian aneh, saya memberanikan diri untuk bertanya lebih dalam kepada salah satu senior yang sudah puluhan tahun bekerja di pabrik tersebut. Ia bercerita tanpa ragu, karena semua cerita itu memang sudah menjadi pengetahuan umum bagi para pekerja yang lebih dulu ada di sana. Menurutnya, sebelum pabrik dibangun, sebagian besar lahan di area belakang adalah bekas tanah pemakaman. Puluhan makam berada di daerah itu sebelum akhirnya dilakukan pembebasan lahan besar-besaran. Tanah itu digusur, diratakan, kemudian berdirilah bangunan gudang dan fasilitas produksi di atasnya. Area pembakaran yang selama ini menjadi tempat saya beristirahat ketika patroli malam, sebenarnya berdiri tepat di atas lokasi makam-makam lama tersebut. Sementara itu, lokasi yang dekat dengan pos jaga lainnya dulunya adalah danau kecil. Tempat itu menjadi lokasi perairan alami yang kemudian ditimbun saat pembangunan kawasan. Dan disitulah, menurut cerita yang beredar, peristiwa tragis pasangan kekasih itu terjadi. Sang perempuan dibunuh dan tubuhnya ditenggelamkan ke dasar situ. Ketika mendengar semua itu, saya mulai memahami mengapa malam-malam di pabrik terasa tidak pernah benar-benar sepi. Dan juga di pabrik sering terjadi kesurupan massal. Senior saya mengatakan bahwa kejadian itu lebih sering menimpa karyawan perempuan. Entah kenapa, sosok-sosok yang muncul atau gangguan-gangguan yang terasa selalu berkaitan dengan pekerja wanita. Kasus kesurupan pun hampir semuanya dialami oleh karyawati. Kejadian kesurupan massal itulah yang pernah membuat pabrik benar-benar panik. Kejadian itu terjadi bertepatan dengan renovasi pembangunan gedung baru. Entah apa hubungannya, tetapi tepat ketika bagian bangunan itu dibongkar, lebih dari 5 karyawan perempuan tiba-tiba mengalami kesurupan hampir bersamaan. Suasana saat itu kacau, suara jeritan saling bersahutan, dan para pekerja lain berlarian mencari pertolongan. Menurut cerita senior saya, malam itu menjadi salah satu malam tersibuk bagi para kepala shift. Mereka harus mengendalikan keadaan, memanggil beberapa orang yang paham menangani kesurupan, dan memastikan area produksi aman sementara proses evakuasi berlangsung. Bahkan mesin-mesin besar sempat dimatikan untuk meredakan situasi. Jadi, begitulah rangkaian pengalaman mistis yang saya alami selama bekerja sebagai petugas keamanan di pabrik itu. Total saya bertugas di sana kurang lebih 5 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk memahami bahwa tempat tersebut bukan hanya menyimpan aktivitas produksi, tetapi juga hal-hal lain yang tidak terlihat oleh mata biasa. Jika saya tidak mengalami sendiri, mungkin saya tidak akan percaya. Tetapi setiap detailnya masih terekam jelas di ingatan. Dinginnya udara saat sosok itu berdiri di samping saya, aroma kembang yang muncul tanpa sumber, hingga rasa berat di tubuh ketika saya tidak bisa bergerak. Pabrik itu mungkin sudah berdiri kokoh dan terlihat biasa dari luar. Namun bagi saya, setiap sudutnya menyimpan sesuatu. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi.
yang seolah menunggu malam turun untuk menampakkan dirinya lagi. Selama 5 tahun bekerja di sana, saya tidak hanya menjaga keamanan pabrik, saya juga menjaga diri saya sendiri dari hal-hal yang tidak bisa saya jelaskan. Hal-hal yang mungkin sampai kapanpun tidak akan bisa dipahami sepenuhnya. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.